Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang luar biasa, masih di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Pada bagian sebelumnya sudah kita bahas tentang teori belajar, kemudian komunikasi yang efektif dalam pembelajaran, serta cara mengoptimalkan long term memory atau memori jangka panjang ya. Nah, pada sesi ini akan kita bahas tentang karakteristik peserta didik SD secara umum, serta gangguan-gangguan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus ya, yang banyak terjadi di jenjang sekolah dasar Bapak dan Ibu. Nah, bagian ini sangat penting Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengajar, tentunya tidak langsung menyampaikan materi kepada siswa ya. Yang harus guru lakukan adalah mengenali karakteristik peserta didiknya ya. Karena tidak mungkin kita dapat menyelami dunia anak ya kalau kita tidak tahu karakteristik mereka. Nah, supaya kita diterima oleh anak dan dapat menyelami dunia anak ya, dapat memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, maka kita harus menguasai karakteristik anak-anak ini ya, khususnya yang akan kita bahas hari ini adalah jenjang sekolah dasar Bapak dan Ibu ya. Untuk jenjang yang lainnya seperti SMP, SMA atau PAUD akan kita bahas pada bagian-bagian berikutnya. Jadi kita fokus hari ini pada karakteristik peserta didik untuk jenjang SD dengan fasilitasi-fasilitasi yang relevan, bahkan dengan profil guru SD ya, yang seperti apa yang relevan dengan karakteristik SD pada umumnya ini ya. Artinya karakteristik anak SD ya. Bapak dan Ibu, karakteristik anak SD ini pada umumnya, karena anak SD ini menurut Piaget kemarin sudah kita bahas dari aliran teori belajar kognitivisme, pada tahap perkembangan kognitifnya yaitu operasional konkret untuk anak SD ini ya. Dimana pada tahap operasional konkret ini anak-anak masih belajar itu ketergantungan terhadap benda konkret ya. Kemudian bernalarnya masih cenderung induktif, jadi harus dimulai dari contoh-contoh dulu, barulah masuk ke konsep atau kesimpulan dan sebagainya ya. Nah, dia akan kesulitan ketika diajak bernalar deduktif. Jadi kalau pembelajaran dimulai dengan ceramah, dimulai dari rumus atau konsep terlebih dahulu, maka anak SD ini akan kesulitan karena mereka masih berpikirnya operasional konkret ya, tahap perkembangan kognitifnya. Kemudian selain itu juga anak SD ini pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret itu sudah mulai mengenal operasi ya. Operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, aturan-aturan yang merupakan penciri dari sebuah operasi itu. Anak SD ini pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret itu sudah mulai terbiasa ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi aktivitas fisik lebih dominan daripada aktivitas mental, sehingga dalam pembelajaran sebaiknya guru melibatkan hal-hal yang bisa mengaktifkan siswa dalam belajar, karena kata Ki Hajar Dewantara untuk masa anak-anak ya sampai usia kelas awal itu bagusnya metodenya wiraga ya. Metode wiraga ini dalam rangka melatih ketertiban lahiriah ya, seperti bagaimana melakukan aturan-aturan bergerak dalam PJOK ya, bernyanyi, menari dalam SBDP ya, dan hal-hal lain yang melibatkan aktivitas aturan fisik ya, sehingga muncul ketertiban lahiriah dengan metode wiraga ini. Nah, ini cocok untuk anak yang pada masa anak-anak yaitu 0 sampai 7 tahun ya. Juga pada masa intelektual awal ya, yaitu kelas awal, kelas 1, 2, dan 3. Masa intelektual itu kata Ki Hajar Dewantara itu mulai dari 7 sampai 14 tahun. Tapi untuk anak kelas awal itu cocok dengan metode wiraga. Jadi lebih pada melatih ketertiban lahiriah Bapak dan Ibu ya, begitu ya. Masih tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi tahap perkembangan kognitif operasional konkret ini memiliki ciri-ciri satu tadi, akan sulit bernalar deduktif ya. Maka guru menghindarkan pembelajaran itu yang dimulai dengan ceramah atau hal-hal yang sifatnya abstrak atau konsep ya. Dimulai dari contoh-contoh karena mereka masih terbiasa dengan bernalar induktif. Dengan demikian maka pembelajaran dibiasakan dimulai dari contoh-contoh, apalagi itu melibatkan benda konkret, baru lama-kelamaan diajak ke hal-hal yang sifatnya konseptual atau abstrak Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya anak SD itu masih ketergantungan pada benda-benda yang konkret, sehingga pembelajarannya harus melibatkan benda konkret terlebih dahulu. Tapi suatu saat nanti sedikit demi sedikit akan diajak untuk melakukan abstraksi supaya melepas ketergantungannya terhadap benda konkret tadi ya. Tapi tetap dalam pembelajaran harus selalu melibatkan benda konkret. Artinya di awal pembelajaran ya, maka guru ketika membelajarkan siswa itu mengalah pada karakteristik peserta didik SD yang masih berpikir konkret tadi. Jadi hal-hal yang sifatnya abstrak, karena pengetahuan itu harus dikonseptualisasi dan konsep itu adalah abstraksi dari fakta, berarti konsep itu sifatnya abstrak ya.
Tapi di awal pembelajaran konsep tadi dibuat lebih konkret ya, dengan melibatkan benda-benda konkret. Artinya apa? Artinya materi pelajaran yang abstrak tadi di awal pembelajaran mengalah dulu ke karakteristik siswa yang masih berpikir konkret ya untuk anak SD. Tapi lama-kelamaan untuk melepas ketergantungannya terhadap benda konkret, karena tidak selamanya ketika siswa berada dalam kehidupan, kemudian ada operasi penjumlahan atau perkalian, dia akan mencari-cari sedotan, mencari lidi, dan sebagainya yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian untuk melepas ketergantungannya terhadap benda konkret, Bapak dan Ibu, maka harus dibawa untuk melakukan abstraksi ya. Jadi abstraksi ini adalah bagaimana aktivitas siswa itu dari yang melibatkan benda konkret itu sedikit demi sedikit dilepas sehingga memunculkan hal-hal yang abstrak. Jadi di akhir pembelajaran siswa justru yang mengalah ke materi pelajaran yang kebanyakan bersifat abstrak tadi ya. Nah, sehingga akan adil pembelajarannya. Siswa pernah dikembalikan ke alamnya, yaitu masih berpikir konkret, sehingga dimulai dari hal-hal yang konkret, tapi materi pelajaran juga dikembalikan ke alamnya yang harus dikonseptualisasi dan diabstraksi ya. Sehingga akan tertanam di dalam benak siswa, dan siswa akan melepas ketergantungannya terhadap benda konkret. Nah, itu ya. Jadi anak di tahap operasional konkret seperti jenjang SD ini masih ketergantungan terhadap benda konkret dan harus melibatkan hal-hal yang kontekstual yang dekat dengan hidupnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna atau meaningful. Nah, berikutnya anak tahap perkembangan kognitif ini akan kesulitan untuk istilahnya mengait-ngaitkan antara konsep yang saling berjauhan Bapak dan Ibu. Karena tabiatnya kata Ki Hajar Dewantara untuk anak jenjang operasional konkret ini, yaitu anak jenjang SD, itu masih tabiatnya global murni. Jadi memandang sesuatu secara keseluruhan ya, sehingga yang tepat adalah metode global, yaitu pembelajarannya tematik terpadu yang ada di SD sekarang itu cocok untuk pembelajaran di SD ya, utamanya di kelas awal. Meskipun kata Ki Hajar Dewantara di tahap selanjutnya setelah tahap global murni ini untuk anak kelas tinggi sudah masuk pada tahap selektif ya, sehingga bisa berpikir analitis atau memecah-mecahkan, sehingga pembelajaran parsial bisa jadi cocok untuk anak kelas tinggi. Tetapi pada umumnya anak SD ini masih global murni, sehingga pembelajaran tematik terpadu sepertinya akan menjadi pilihan yang tepat dalam pembelajaran karena istilahnya memandang sesuatu itu secara keseluruhan. Itu adalah karakteristik dari anak kelas SD yang masih operasional konkret Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian selain itu anak SD juga masih dominan aktivitas fisik dibanding aktivitas mental Bapak dan Ibu ya, sehingga dalam pembelajaran sebaiknya anak SD ini melibatkan hal-hal yang sifatnya metode wiraga tadi ya. Jadi diajak untuk beraktivitas fisik, keluar dari meja atau kursi setelah 10 menit mereka duduk, itu adalah sebuah kewajaran ya. Karena anak SD ini tadi ya masih bersatu antara jiwa kemudian dengan raganya tadi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh raga itu pertanda dari jiwanya gitu ya. Atau apa yang dilakukan oleh jiwa itu pertanda dari raganya, karena masih utuh antara jiwa dan raga ini pada siswa kelas awal ya, apalagi siswa-siswa yang masanya masa taman indria ya dalam Ki Hajar Dewantara, atau masanya kindergarten atau TK Bapak dan Ibu. Nah, untuk anak SD ya, karena kita fokus ke jenjang sekolah dasar, tadi karakternya masih dominan aktivitas fisik dibanding aktivitas mental, sehingga dalam pembelajaran sebaiknya mengaktifkan siswa juga secara fisik, tidak hanya mental saja Bapak dan Ibu ya, tetapi dibiasakan dia bergerak, kemudian dibiasakan dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara langsung yang melibatkan ragawi, sehingga metode wiraga itu menjadi lebih dominan untuk melatih ketertiban lahiriah Bapak dan Ibu ya. Kemudian anak SD juga di tahap ini atau di fase tahap perkembangan kognitif operasional konkret ini masih senang dipuji Bapak dan Ibu ya. Dengan demikian maka dalam pembelajaran itu ada penghargaan untuk mereka, baik itu sifatnya materi ya, diberikan pensil, coklat, maupun non materi seperti tepuk hebat, tepuk semangat, belayan, pelukan, sepertinya itu sangat dibutuhkan untuk anak SD ya, terkait dengan karakteristiknya memang senang dipuji ya. Nah, pada tahap operasional konkret ini juga anak SD lebih dominan tadi aktivitas yang sifatnya fisik ya Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, untuk karakteristik umum untuk anak SD ini Bapak dan Ibu, anak SD ini adalah senang bermain ya. Kemudian senang bernyanyi, senang bergerak ya. Kemudian senang berimajinasi, senang berkarya gitu ya.
maka diajak mereka untuk berfantasi ya, kemudian diajak untuk mereka bergerak. Memang itu penciri dari anak kelas awal ini ya, bahkan dari PAUD ke anak kelas awal. Untuk SD ini karakternya adalah karakter di mana pembelajarannya itu harus dibawa ke arah bergerak dan berfantasi ya. Bergerak untuk melatih keterampilan fisik, berfantasi untuk melatih keterampilan pikir atau angan-angan. Dan ini akan sangat penting untuk membentuk jiwanya tadi ya dalam ilmu paedologi. Paedologi itu adalah ilmu tentang hidup anak-anak Bapak dan Ibu ya secara umum. Nah, diantaranya ada karakteristik siswa SD secara umum ya. Diantaranya tadi senang bermain, senang bergerak, senang bernyanyi Bapak dan Ibu ya. Dengan demikian maka dalam pembelajaran yang relevan dengan karakteristik siswa SD ini profil guru yang ceria. Jadi guru untuk melayani anak SD harus dengan keceriaannya, kemudian riang gembira ya, membawa anak-anak ini untuk belajar sehingga guru mampu menyelami dunia anak. Nah, guru yang seperti ini biasanya guru yang awet muda ya. Karena dia membawa dirinya ke alam anak-anak, bukan membawa anak-anak ke alamnya ya. Kalau membawa anak-anak ke alam guru, maka jadilah anak-anak yang kalau dalam bahasa Sunda namanya kokolot begog gitu ya. Artinya sudah tua dibanding usianya yang sebenarnya itu ya. Nah, jadi dalam pembelajaran bagaimana guru ini menyelami dunia anak, karena anak SD ini karakteristiknya senang bernyanyi, bergerak, bermain, maka relevan dengan profil guru yang ceria Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian anak SD juga senang berfantasi ya, kemudian senang berimajinasi ya, senang berkarya ya. Nah, ini bisa difasilitasi oleh guru yang kreatif Bapak dan Ibu ya. Jadi siswa dididik untuk kreatif ya, kemudian berpikir kreatif ya, berfantasi, berimajinasi ya. Itu adalah hal-hal yang akan mendukung terhadap kreativitasnya. Dan itu akan terjadi kalau gurunya lebih kreatif dari siswanya. Maka profil guru yang diharapkan untuk siswa dengan karakter tadi ya, senang berimajinasi, senang berkarya, senang berfantasi adalah guru yang kreatif Bapak dan Ibu. Jadi selain ceria, guru SD itu harus kreatif karena anak SD itu senang berfantasi, berimajinasi, begitu ya. Juga senang berkarya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian anak SD adalah terlahir serba TIK karena generasinya generasi alpha untuk yang sekarang. Dengan demikian maka guru harus bisa menyesuaikan diri ya, harus adaptif ya. Nah, jadi guru ke depan dengan adanya pelayanan terhadap karakteristik anak SD yang sekarang adalah generasi alpha, generasinya hidupnya juga sudah serba TIK. Jadi tidak mungkin kita bisa melampaui kemampuan TIK anak-anak ya, karena memang terlahir mereka sudah di alam TIK begitu ya. Nah, dengan demikian maka paling tidak guru mempelajari bahaya TIK supaya bisa memberikan ngomong-among-ngomong, memberikan bimbingan, motivasi ya, menyokong hidupnya anak-anak, melakukan tuturi handayani begitu ya. Minimal guru tahu tentang bahayanya TIK sehingga bisa menyelamatkan siswa ketika siswa berada dalam bahaya, apalagi dalam pembelajaran yang daring sekarang ya, yang rentan sekali bahayanya untuk siswa itu baik fisik maupun mental. Di antaranya banyak hal-hal yang berbau pornografi, kekerasan yang dapat merusak mental anak. Nah, sehingga guru di sini harus memiliki pengetahuan tentang bahaya TIK dan guru dapat menyelamatkannya. Bukan berarti harus menguasai semua TIK ya. Yang penting guru dapat memfasilitasi dalam pembelajaran sehingga adaptif dengan perkembangan anak SD. Jadi profil guru ke depan adalah profil guru yang adaptif. Jadi selain ceria, kreatif juga adaptif. Kemudian anak SD Bapak dan Ibu senang dipuji Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya. Senang dipuji, senang dihargai, diberikan penghargaan ya. Mendapatkan penghargaan berupa materi maupun non materi itu disenangi oleh anak SD sehingga motivasinya akan meningkat ketika mereka dipuji. Tapi terlalu banyak pujian juga keliru karena nanti akan membuat mereka menjadi resisten. Sekali-kali kita memuji, menghargainya, kemudian selalu memberikan penghargaan, apresiasi terhadap kreativitasnya, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak sebagai kebutuhan penghargaan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi karakteristik guru yang relevan untuk anak-anak dengan karakter tadi senang dipuji untuk anak SD adalah profil guru yang penyayang, guru yang sabar ya, apalagi anak SD aktivitas fisik ya, maaf. Untuk anak SD ini aktivitas fisik tadi sudah disampaikan lebih dominan daripada aktivitas mental. Sehingga tidak jarang anak SD itu melakukan hal-hal yang berbahaya ya terkait dengan fisiknya tadi. Nah, dengan demikian maka guru itu harus melayani banyak anak-anak tadi. Kalau di kelas ada 30 anak, kemudian dengan berbagai karakteristiknya aktivitas fisiknya lebih dominan daripada aktivitas mental, maka guru harus mengamati terus setiap anak gitu ya. Nah, makanya guru yang hebat ke depan adalah guru yang sabar ya. Karena aktivitas fisik tadi adalah yang dominan pada siswa SD, sehingga
mereka masing-masing akan melakukan aktivitas fisik yang berbeda dan guru harus menyelamatkannya apabila siswa berada dalam bahaya. Sehingga butuh profil guru yang sabar ya untuk anak SD ini dengan aktivitas fisik yang lebih dominan daripada aktivitas mental Bapak dan Ibu ya. Juga anak SD senang melakukan aktivitas secara langsung tadi ya, kaitannya dengan aktivitas fisik tadi. Senang juga bekerja dalam kelompok untuk anak SD ini. Untuk anak kelas awal sih memang relevannya atau cocoknya pembelajaran itu klasikal. Tetapi untuk anak kelas tinggi ya, di sini biasanya sudah mulai dikelompokkan Bapak dan Ibu supaya mereka saling mengenal satu sama lain, karena kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan tentang rasa sosial dan kasih sayang. Nah, dibiasakan memiliki rasa sosial ini ya, mentaati ketertiban atau aturan yang sudah disepakati bersama itu di kelas tinggi itu sudah bagus ya, sehingga pembelajaran kelompok itu menjadi cocok karena anak-anak ini senang bekerja dalam kelompok Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian tadi masih berpikir secara konkret dan sebagainya ya, sehingga ciri guru ke depan ya untuk semua itu adalah karakter atau profil guru yang penyayang. Di dalamnya ada panggilan jiwa, ada cinta kasih, ada kasih sayang, ada welas asih ya. Itu menjadi dasar semuanya ya. Sehingga untuk karakteristik anak SD ini biasanya inginnya didekati, dibelai, dipeluk ya dan sebagainya. Itu sepertinya akan membuat mereka akan nyaman dalam belajar. Nah, nyaman ini merupakan kebutuhan dasar fisiologis yang pertama dari hierarki Abraham Maslow dalam aliran teori belajar humanisme yang sudah kita bahas kemarin. Nah, dengan demikian maka profil guru ke depan untuk memfasilitasi melakukan intervensi terhadap anak SD ini dengan karakteristik tadi ya adalah guru yang penyayang. Nah, dengan demikian maka profil ke depan guru SD adalah cakap ya, ceria, adaptif, kreatif ya, sabar dan penyayang. Itu sangat diperlukan supaya anak SD bisa berkembang sesuai dengan karakteristik pada umumnya yang tadi disampaikan. Satu adalah senang bermain, bergerak, bernyanyi, berfantasi, berimajinasi, berkarya. Yang kedua adalah senang melakukan aktivitas secara langsung, senang bekerja dalam kelompok Bapak dan Ibu ya. Kemudian aktivitas fisik lebih dominan daripada aktivitas mental, senang dipuji dan masih berpikir konkret. Ya, jadi itu adalah karakteristik siswa SD pada umumnya yang harus dikuasai oleh guru, sehingga guru dapat memberikan fasilitasi yang relevan dengan kebutuhan anak pada jenjang sekolah dasar ini. Baik Bapak dan Ibu, masih tetap di channel kita semua Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Kita lanjutkan pembahasannya Bapak dan Ibu ya. Di balik semua itu dari karakteristik peserta didik SD yang sudah kita bahas, maka selalu ada anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak yang mengalami gangguan dalam pembelajaran atau hambatan Bapak dan Ibu. Nah, ini semua tidak bisa dibiarkan, mereka harus diselamatkan. Kalau dibiarkan ya akan berbahaya untuk pembelajaran pada materi-materi berikutnya di jenjang berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian maka pada kesempatan ini akan kita bahas ya. Kira-kira jenis anak berkebutuhan khusus apa saja yang sering terjadi gangguannya itu di jenjang sekolah dasar ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah gangguan pemusatan perhatian Bapak dan Ibu. Itu sering terjadi di jenjang sekolah dasar, apalagi anak kelas awal. Ketika guru sedang mengajar, tiba-tiba ada kucing lewat, anak-anak lebih tertarik ke kucing dibanding ke gurunya yang sedang mengajar. Artinya apa? Artinya anak ini sifatnya lebih impulsif ya. Jadi kadang-kadang sedang memperhatikan ada yang lain lewat, dia fokusnya ke yang lain dulu. Jadi sangat cepat sekali perubahannya begitu ya. Kemudian kesulitan memusatkan perhatian dan mudah terganggu. Ini adalah ciri-ciri anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Bagaimana fasilitasi guru untuk mengatasi atau melayani anak yang demikian ya, yang mengalami berkebutuhan khusus di gangguan pemusatan perhatian. Maka guru harus melibatkan sesuatu yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi yang sedang diajarkan. Ya. Misalkan dengan menampilkan gambar-gambar yang menarik ketika siswa senang dengan gambar ya, menampilkan video dengan dengan audio yang lengkap, pencahayaan yang bagus, kemudian ada ilustrasi-ilustrasi gambar-gambar di sana yang menarik perhatian siswa, maka itu akan fokus perhatian siswa tidak ke yang lain nantinya. Mereka dalam pembelajaran akan fokus pada media tadi ya, gambar ataupun video yang di dalamnya ada muatan-muatan materi, sehingga perhatian mereka akan fokus pada materi pembelajaran kalau begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi memfasilitasi anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian adalah dengan melibatkan mereka dengan hal-hal yang menarik perhatian mereka begitu ya, atau memunculkan sesuatu yang menarik perhatian siswa yang tadi. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah gangguan terkait dengan hambatan belajar untuk anak berkebutuhan khusus adalah disleksia.
Dalam disleksia ini anak kesulitan dalam membaca ya. Kalau membaca lambat sekali karena biasanya sulit membedakan huruf-huruf yang hampir sama seperti B, D, kemudian M dan N itu anak agak sulit ya. Kemudian membacanya juga lambat ya. Kemudian kadang-kadang kesulitan membedakan atau mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Itu mereka akan kesulitan mengidentifikasi kata-kata tadi ya. Kemudian kemampuan memahami isi bacaan rendah, kemampuan membaca lambat ya. Tadi yang paling utama adalah kesulitan membedakan huruf, itu sering terjadi di jenjang SD kelas awal biasanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka guru bisa membuat kartu huruf atau kartu angka ya yang di dalamnya disertai dengan pelafalannya ya. Kemudian disertai dengan gambar, itu akan lebih bagus kalau itu bersifat sebuah kata ya. Nah, sehingga melayani anak seperti itu adalah dengan Bapak dan Ibu menggunakan kartu huruf atau kartu angka tadi disertai pelafalan, dan guru harus melafalkannya dengan intonasi yang jelas ya, juga pelafalan yang jelas. Jadi melayani siswa dengan disleksia tadi gangguannya adalah dengan pelafalan yang diulang-ulang ya, yang mana pelafalan dan intonasi ini disampaikan jelas sekali oleh guru itu. Itu Bapak dan Ibu tentang disleksia ya. Berikutnya Bapak dan Ibu adalah tentang diskalkulia ya. Nah, diskalkulia adalah gangguan pada siswa yang biasanya ada di sekolah dasar itu kesulitan dalam berhitung ya. Membilang urut itu agak sulit ya. Ketika berhitung agak lambat gitu ya. Sulit membedakan operator perkalian ya dengan penjumlahan misalkan ya. Itu adalah karakteristik anak yang diskalkulia ya. Artinya mengalami gangguan terkait dengan kesulitan dalam berhitung Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sulit juga mereka membedakan bangun-bangun geometris Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana memfasilitasi anak yang demikian? Ya karena matematika adalah ilmu yang sifatnya abstrak ya, sehingga muncul di sana proses abstraksi yang harus dikuatkan. Maka supaya pemahamannya lebih kuat ya dari siswa tadi terkait dengan hal-hal yang sedang dipelajarinya dalam dalam berhitung ini ya, karena kaitannya dengan berhitung, maka memunculkan benda konkret itu akan mempermudah pemahaman mereka. Nah, dengan demikian maka intervensi guru atau fasilitasi guru untuk anak yang diskalkulia diantaranya adalah menampilkan benda konkret untuk mempermudah pemahaman mereka tentang materi berhitung yang sedang dipelajari oleh mereka itu ya. Jadi tampilkan benda konkret untuk memperkuat pemahaman, itu adalah diskalkulia. Berikutnya adalah siswa yang mengalami gangguan low vision atau penglihatan ya. Baik itu penglihatannya buta total. Kalau buta total berarti dia akan mengaktifkan telinga dominannya itu ya. Maka intervensi atau fasilitasi bagi anak yang mengalami gangguan buta total adalah dengan cara menampilkan suara-suara ya Bapak dan Ibu, dengan mengoptimalkan fungsi alat pendengarannya. Artinya dengan menampilkan suara yang jelas dan dapat didengar oleh siswa itu untuk buta total. Tapi kalau low vision, karena mereka biasanya ciri-cirinya mengerutkan dahi ya, karena itu tidak terlihat, kemudian selalu berusaha mendekati objek, atau kadang-kadang meminta gurunya memperbesar ukuran dan sebagainya. Kesulitan melihat benda berukuran jauh ya, berukuran jauh juga berukuran kecil. Itu anak yang low vision. Nah, caranya memfasilitasi anak yang low vision tadi adalah dengan cara menyuruhnya untuk mendekati objek. Jadi kalau ada anak yang mengerutkan dahi dalam pembelajaran di belakang gitu ya, seperti mengerutkan dahi, itu berarti dia tidak terlihat apa yang sedang kita tampilkan di depan. Maka kita suruh anak tadi untuk pindah ke depan. Artinya anak yang mendekati objek. Atau bisa juga objek yang didekatkan ke anak. Atau bisa juga dengan memperbesar ukuran objeknya supaya nampak oleh siswa. Nah, itu kita lakukan supaya siswa tetap sehat Bapak dan Ibu. Dan itu bukti rasa kasih sayang kita dalam mendidik anak-anak Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu yang akan kita bahas adalah tentang gangguan anak-anak yang sifatnya hiperaktif ya. Jadi gangguan hiperaktivitas ini sering terjadi pada anak kelas awal, di mana ada anak-anak yang selalu mengganggu teman-teman yang lain ya. Ketika belajar itu paling aktif di dalamnya. Itu tidak jelek, itu bagus, karena memang dunia mereka adalah seperti itu ya, dunia bergerak dan berfantasi, itu dunia anak kelas awal. Nah, dengan demikian maka yang harus guru lakukan adalah menyelamatkannya supaya dia tidak mengganggu kemerdekaan anak-anak yang lainnya. Itu yang harus dilakukan. Jadi anak yang hiperaktif itu tidak sabaran, tidak bisa beristirahat gitu ya. Kemudian perilakunya sangat banyak mengganggu teman-teman yang lainnya biasanya nih. Nah, dengan demikian kalau dibiarkan ini sangat berbahaya untuk mereka sendiri dan anak-anak yang lainnya. Maka ini bisa difasilitasi oleh guru dengan menampilkan ya sesuatu yang dapat mengaktifkan siswa, tetapi itu menarik bagi siswa.
Biasanya hiperaktif ini adalah aktif secara fisik, maka libatkanlah sesuatu yang dapat mengaktifkan fisik mereka, fisik yang memiliki gangguan tadi. Jadi dengan pembelajaran yang aktif begitu ya. Tetapi aktif tadi disenangi oleh anak yang tadi ya. Jadi kita tanya dulu anak tadi senangnya apa. Kalau senangnya bermain misalkan sambil bernyanyi begitu ya, ya diajaklah bermain sambil bernyanyi tadi. Tapi tidak lupa juga dibumbui, dimasukkan muatan-muatan materi pelajaran yang sedang kita pelajari ya di dalam permainan tadi. Sehingga aktifnya siswa adalah aktifnya belajar, bukan aktif mengganggu peserta didik atau siswa yang lainnya. Jadi untuk memfasilitasi anak yang hiperaktif tadi dengan menampilkan situasi pembelajaran yang aktif tapi menyenangkan bagi mereka gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah disgrafia Bapak dan Ibu ya. Ini sering terjadi di anak kelas-kelas awal gitu ya, di mana anak sulit dalam menulis dan menggambar ya. Jadi kalau tulisannya itu kadang kalau disuruh lurus, maka meskipun menggunakan kertas bergaris tetap itu bengkok ya, artinya miring begitu ya. Kemudian tulisannya sulit dibaca ya, acak-acakan seperti ceker ayam gitu. Kemudian lambat menulis Bapak dan Ibu ya. Nah, anak ini bisa difasilitasi oleh guru ya, supaya dia belajarnya menjadi efektif ya. Kemudian tidak lagi mengalami gangguan tadi disgrafia, diantaranya dengan menampilkan sesuatu yang dapat dijiplak misalkannya, jadi menampilkan teks untuk dijiplak ya. Setelah itu baru ada titik-titik disambungkan gitu atau dihubungkan untuk melatih keterampilan motoriknya. Dan terakhir adalah dengan menampilkan teks untuk ditiru. Jadi dijiplak, kemudian dibentuk ya kalau ada titik-titik, kemudian ditiru. Sepertinya itu akan melatih motorik mereka dan lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa ya ototnya itu untuk menulis Bapak dan Ibu. Itu adalah gangguan untuk disgrafia. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu ketika kita mengajar di dalam kelas, kita tidak langsung menyampaikan materi kepada siswa, tetapi kita kenali mereka. Kenapa? Karena kita akan menyelami dunia mereka dan kita akan berhamba kepada mereka. Supaya kita diterima, maka pelajari karakteristiknya, kemudian kita berikan fasilitasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, tadi karakteristik siswa SD yang sudah tadi disampaikan ya, cenderung senang bermain, bernyanyi, bergerak, bekerja kelompok, kemudian berfantasi, berimajinasi ya. Kemudian senang berkarya, masih berpikir konkret ya. Maka profil-profil guru ke depan yang diharapkan adalah profil guru satu ceria ya, harus ceria. Yang kedua adalah aktif ya. Satu ceria, yang kedua adaptif, maaf. Satu ceria, dua adaptif, tiga kreatif, kemudian sabar dan penyayang. Nah, profil guru cakap ke depan ini akan bisa diterima oleh siswa ya. Karena karakteristik siswa SD tadi yang sudah saya sampaikan itu relevan dengan profil guru yang tadi, cakap, ceria, adaptif, kreatif, sabar, dan penyayang. Baik, berikanlah yang terbaik untuk anak kita Bapak dan Ibu, karena anak kita adalah seseorang yang harus kita selamatkan. Tidak ada ikatan darah dengan kita Bapak dan Ibu, anak yang ada di sekolah itu, tapi cinta kita untuk mereka selalu ada dalam hati kita. Suatu saat nanti kita akan dipikirkan oleh mereka, karena hari ini kita sedang memikirkan mereka, dan kita belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menyelamatkan anak yang kita sayangi dan kita cintai. Tetap di channel kita semua, Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.